Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Limu'allif hadzal kitab al-alamah al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Muhalli asy-Syafi'i wa Syekh Ahmad bin Muhammad ad-Dimyati wa li jami' masyayikhina walidina walidamil muslimin wal muslimat fi jami'il jihad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ulang dulu. Al-wajibu huwa yuthabu ala wa yu'aqabu ala wal mandubu huwa yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wal mubahu huwa la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wal mahdhuru huwa yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Dibalik ya. Sekali lagi, tutup kitabnya. Al-wajibu huwa yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi wal mandubu huwa yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi wal mubahu huwa la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wal mahdhuru huwa la yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi kalau mahdzur dibalik, biasanya fi'il dulu baru tarki, sekarang dibalik, tarki dulu baru fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-alamah al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Muhalli asy-Syafi'i fi kitabih Syarhul Waraqat rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yakfi sidqul iqabi wujuduhu li wahidin minal musadi ma'al afwi an ghairihi. Gitu ya. Wa yakfi, dan cukup sidqul iqabi, penetapan hukuman, wujuduhu, keberadaannya, li wahidin, bagi satu orang, minal usati, dari sejumlah orang yang bermaksiat. Usah jamaknya asil, banyak orang yang bermaksiat. Ma'al afwi an ghairihi, disertai adanya pemaafan terhadap yang selainnya. Jadi misalkan ada orang bermaksiat berjamaah, lalu kemudian 5 orang, dari 5 orang itu ada 4 orang yang diberikan pemaafan, 1 orang tidak. Maka yang 1 orang yang tidak diberikan pemaafan itu mendapatkan hukuman, sanksi. Wa yajuzu ayyazida, dan boleh juga ditambahkan. Wa yajuzu ayyazida, yajuzu boleh ayyazida ditambahkan. Wa yatarattabul iqabu ala fi'lihi, dan berakibat iqab, hukuman, ala fi'lihi, atas pelakunya. Jadi mahdzur itu berakibat hukuman bagi pelaku, imma di dunia, imma fil akhirah. Bisa jadi di dunia, bisa jadi di mencuri, hukumnya haram. Ada yang mencuri, memenuhi nisabnya 1/4 dinar atau lebih, maka
maka dihukum di dunia, potong tangan. Kalau tidak dihukum di dunia karena tidak terapkan syariat Islam, dihukum di dunia. Tidak bertobat karena berzina, tidak pula dirajam di dunia, maka dihukum di akhirat. Jadi imma fil dunia wa imma fil kama abbara bihi ghairuhu, sebagaimana abbara diungkapkan bihi dengannya, dengan tadi yatarattabu iqabu ala fi'lihi ghairuhu, selain fala yunafil afwa, tanpa menafikan adanya pemaafan. Ada orang membunuh tapi keluarga korban memaafkan, ya, full pemaafannya, tidak disos, tidak pula bayar diat, maka itu diterima pemaafan. Wal makruhu min haitsu wasfuhu bil karahati, dan makruh itu sesuatu yang tidak disukai, bi haitsu wasfuhu, dari sisi sifatnya, bil karahah, dengan sesuatu yang tidak disukai, wa ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi sama dengan makruh cara menghafalnya, tarkihi didahulukan baru fi'lihi. Jadi kalau wajib, sunnah, mubah, yang didahulukan fi'lihi baru tarkihi. Kalau makruh dan makruh yang didahulukan tarkihi baru fi'lihi. Bedanya kalau makruh ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau makruh ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Ya, sama-sama. Al makruhu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu. Baik. Al makruhu huwa ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Gitu ya. Ma yusabu ala tarkihi, apa-apa, kemarin ya, apa-apa itu bisa 3. Siapa yang masih ingat? Ma, apa-apa itu bisa 3. Apa saja? Arabnya. Aulan, terus fi'lan, yang ketiga iqa, dan biasakan ya dihafal Arabnya, karena kalau hafal Arabnya nanti hafal Indonesia ya. Kalau hafal Indonesianya belum tentu hafal Arabnya gitu. Jadi dibiasakan menghafal mufradat Arabi. Kalau bahasa Indonesia kita sudah mulai dalam belajar bahasa Indonesia ya lah. Ibu kita mengajari kita waktu dalam barat pakai bahasa Indonesia. Lahir di Liman kita pakai bahasa Indonesia. SD gurunya bahasa Indonesia. Nah, yang kita belum biasakan itu bahasa Arab. Maka hafalkanlah mufradat Arab. Ketika Ustaz tanya, jawab dengan jawaban Arab. Minggu lalu sudah saya sampaikan, wajib antum sudah hafal ya, sesuatu yang mendapat pahala jika dilakukan, berdosa jika ditinggalkan, kan gitulah. Nah, tapi begitu di sini kita ubah itu. Jadi apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah gitu. Wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Al mubahu huwa ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Al mahdhuru huwa ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Al makruhu ma yusabu
ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Bisa kan gitu. Ma tadi qaulan, fi'lan dan i'tiqadan. Biar hafal ditulis. Qaulan, fi'lan, i'tiqadan. Qaulan, fi'lan, i'tiqadan. Perkataan, perbuatan, keyakinan. Jadi perbuatan apa saja yang jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika ditinggalkan dan jika dilakukan tidak berdosa, itu namanya makruh. Ucapan, perbuatan atau ibadah. Lima yusabu ala tarkihi imtisalan. Ada yang masih ingat soal imtisalan maksudnya apa? Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, niatnya maupun amalnya. Mandi misalkan puasa, mandi sore, hukumnya apa? Makruh. Sunnahnya kapan? Setelah berbuka. Kenapa kita tidak mandi ketika puasa? Karena imtisalan, mencontoh Rasulullah, niatnya karena Allah. Nah gitu. Ini contoh saja. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, tidak dihukum atas pelakunya. Selesai. Wasahihu min haitsu wasfuhu bisihhah. Dan sahih dan dari sisi sifatnya sebagai sihhah. Sihhah itu kan bahasa Indonesianya apa? Sehat. Sehat itu lawannya apa? Sakit. Jadi sihhah atau sahih itu titus saqam, lawan dari sakit. Disebut sehat itu kalau tidak sakit. Disebut sakit kalau apa? Disebut sakit kalau tidak sehat. Mana suaranya nih? Sepi sunyi. Disebut sehat kalau apa? Apa? Tidak sakit. Disebut sakit kalau tidak sehat. Karena as-sihah itu saqam. Sehat itu lawan dari sakit. Kita nih khamsan al-khamsin kata Nabi. Bersiaplah 5 hal sebelum 5 hal. Salah satunya sehatika qabla saqamika. Sehat engkau sebelum sakitmu. Apa itu sahih? Ma yata'allaqu bihin nufudhu. Apa-apa yang berkaitan dengannya an-nufudh, pelaksanaan. Wa yu'taddu bihi, dan teranggap dengannya. Bi annis tajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an, dengan berhimpunnya, dengan terkumpulnya istajma'a, bi anis istajma'a, asalnya bi an, tapi ketemu hamzah totok, jadi nunnya di kasroh, jadi bi anis istajma'a, dengan berkumpulnya, berhimpunnya, ma yu'tabaru, apa yang teranggap, fihi padanya syar'an, padanya secara syar'i. Aqdan kana au ibadatan, apakah itu dalam urusan akad
muamalah atau dalam urusan ibadah. Jadi sahih atau sah, bahasa kita sahih atau sah itu adalah istajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an, terhimpunnya apa-apa yang teranggap secara syar'i, patokannya syariat. Wudu disebut sah jika terpenuhi syarat dan apa ya? Syarat dan halo sampai syarat dan rukunnya. Wudu disebut sah jika memenuhi apa tadi? Dan rukunnya. Bertanya ini untuk mengecek ingatan antum. Karena kalau nggak ditanya nanti lewat terus, ngantuk. Kalau nggak ditanya nanti antum mengerjakan yang lain, makanya ditanya-tanya. Memang ditanya itu nggak enak. Ditanya itu apalagi nanya guru, menegangkan. Jadi tidak enak ditanya-tanya. Tapi kalau Ustadz malah senang ditanya. Karena siap untuk menjawab. Ditanya itu menjadi tidak enak kalau tidak siap dengan jawabannya. Seringkali Ustaz ceramah nggak ceramah. Bapak Dimas, silakan jamaah kalau ada pertanyaan langsung tanya jawab. Seperti jalsah munah, ya kan langsung tanya jawab. Karena kalau tanya jawab itu kita langsung menjawab pertanyaan. Ibarat sakit itu langsung ke sumber penyakit. Tapi kalau ceramah bisa jadi ibarat tukang urut, bisa jadi urut bagian yang sakit, bisa jadi yang ada sakit. Tapi kalau tanya jawab itu langsung diurut di bagian yang sakit supaya waktunya hemat, efektif dan efisien. Jadi wudu tadi disebut sah jika terpenuhi apa tadi? Syarat dan rukunnya. Apa syarat sah wudu? Awal. Belajar matan Abu Suja. Apa? Syarat sah wudu apa? Muslim, Islam, terus balik. Berarti anak-anak nggak sah yang belum balik. Terus berarti budak nggak sah. Anda disebut merdeka berarti budak nggak sah wudu. Kalau budak tidak sah wudu berarti tidak sah sholat. Apalagi Muslim, balik. Bukan muslim balik. Muslim berakal, ya. Apa lagi? Tamyiz. Ya, 3 dulu ya. Maka orang kafir tidak sah wudunya. Terus orang gila tidak sah wudunya. Itu syarat. Kemudian ada rukun. Ada berapa rukun wudu? Nah, apa saja? Ya. Sobaja. Tangan sampai siku, satu kala, kaki sampai kaki, ya. Nah, jika terpenuhi syarat dan rukun maka dianggap sah atau sahih. Kalau ada satu dari syarat atau rukun tidak terpenuhi maka wudunya tidak sah. Patokan sahnya adalah syariat, syar'an. Kalau wudu tadi dalam perkara ibadah atau perkara muamalah? Ibadah. Akdan kana atau ibadatan tadi. Jelas lah. Jelas tidak? Nah, ada satu syarat wudu yang tidak terpenuhi. Orang kafir misalkan wudu,
Meskipun rukunnya benar, sah tidak? Tidak sah. Ibadah mandi wajib. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ghazali ada berapa rukunnya? 3. Apa saja? Salatun jasa. 2 ya. 3 isalul ma ila jami'il badan. Apa itu? Ada satu tidak terpenuhi dari 3 syarat itu, sah tidak mandi janabahnya? Tidak. Jadi syarat sahih atau sah itu adalah terpenuhi syarat dan rukun. Mandi janabah itu muamalah atau ibadah? Ibadah. Au akdan au ibadatan, jual beli kantin itu harus ada akadnya, betul tidak? Namanya akad jual. Apa saja rukunnya? Ada berapa rukun jual beli? Sudah belajar atau aku sudah? Apa? PR pulang. SMA kenapa ada PR Ustaz? SMP harus. Nah, sepadahilah. Tapi sekali lagi bila ada hamba kenapa ya? 1 rukun jual beli itu ada al-aqidani. Jadi pihak yang dua pihak yang berakad. Kalau jual beli, siapa 2 pihak itu? Penjual kan? Penjual bahasa Arabnya apa? Pihak ahli Arabnya. Penjual bahasa Arabnya apa? Pembeli namanya? Ya. Makanya tidak boleh tidak fokus. Bahkan ucapan Ustaz ini untuk tulis huruf demi huruf. Ustaz panggil itu nulis, itu catatan. Supaya kapan ditanya ada PR, tinggal cari itu catatan. Jadi 2 itu kitab untuk mentadbir atau sekaligus menterjemah. 1 lagi buku mencatat syarahnya Ustaz. Jadi nanti antum bisa bikin kitab hasyiah dari Waraqat, syarah Waraqat versi bahasa Indonesia. Kalau Imam Dimyati kan versi bahasa Arab. Nah, antum nanti bikin kitab syarah dari syarah Waraqat berdasarkan majelis syarah Waraqat dengan Ustaz Solidi. Tulis syarah seluruh. Jadi al yang pertama rukunnya al-aqidah nih, yaitu siapa tadi? Arabnya? Nah, sudah keringat. Baik dan nah PR2 nih. PR2 nyari perhatian kedengar sudah. PR deal ponis PR lagi. Tulis kenapa ini Ustaz sampai. Nomor 2 rukunnya harus ada al-ma'qudu alaihi. Tulis saja kan? Tulisnya apa kan? Tulis al-ma'qudu alaihi, objek akad. Itu mabi barang yang dijual. Kantin tuh ada gorengan segala macam, itu mabit dengan maksud alaih. Dan yang ketiga ada rukun itu namanya sighat. Apa tadi? Sighat. Sighat itu ada 2. Ada ijab, ada qabul.
Ujar penjual, saya jual ini harga 10.000, itu ijab. Ujar pembeli, ulun beli, itu namanya qabul. Jadi ada berapa rukun jual beli? 3. 1 al-aqidani, dobian yang berakad. Yang kedua al-ma'qud alaih, sik akad. Yang ketiga siqah, ya ini ijab qabul. Tulisnya hibah. Nah, jika terpenuhi ketiga rukun itu, maka disebut jual belinya sahih atau sah. Kalau tidak terpenuhi, maka dia menjadi tidak sah. Itu rukun. Tadi selain rukun ada apa? Syarat. Penjual ada syaratnya, baik. Mustari, pembeli ada syaratnya. Mabik, barang diperjualbelikan ada syaratnya. Ijab ada syaratnya. Qabul ada syaratnya. Penjual pembeli harus ahliyah, mampu untuk berjual beli. Anak-anak yang belum memayyiz tidak boleh jual beli. Orang gila tidak ahliyah, tidak sah jual beli. Orang kafir sah tidak jual beli? Sah. Kalau ibadah disyaratkan Islam, tapi kalau jual beli tidak disyaratkan Muslim. Malah habis dia beramal dengan orang Yahudi. Objek akad, ma'qud alaih, syaratnya apa? Tidak boleh memperjualbelikan barang yang najis. Disebutkan tuh ya apa saja? Tidak boleh memperjualbelikan barang yang haram. Babi. Terus barang yang dijual dalam penguasaan si penjual, tidak boleh menjual barang punya orang lain. Nah, ijab harus jelas dengan makna menjual. Qabul begitu pula harus jelas. Antara pengijab dan maqabul ini menggunakan bahasa yang sama-sama dipahami. Jangan sekong bahasa Jerman, sekong bahasa Jawa, sama-sama kada paham. Kalau sekong bahasa Jawa, sekong bahasa Banjar, sama-sama kada paham. Ini titiknya lanang kawedok dengan Jawa. Konektif ini jantan kau betina. Nah, yang orang negara kada paham. Awal itu kunyong baru kada laju. Hubungan pertanyaan dengan jawaban itu tidak nyambung. Gara-gara kendala bahasa. Ambingnya dijarak sujian, dijarak di tali terpelilit datang Jawa, jarang Banjar. Itulah kan kambingku. Pas orang Jawa lewat hujan gue campur. Campurnya tarik kambing Banjar. Kenapa mau kali campur mati kambingku? Dia tuh disuruh macul. Bahasa Jawa macul itu artinya campur. Nah, yang seperti itu nggak boleh terjadi dalam jual beli, salah paham, gara-gara kendala bahasa. Ijab qabul harus terjadi di majelis akad dan seterusnya. Itu syarat jual beli. Itu akdan apa ibadatan? Akdan apa ibadatan? Akdan. Dan itu muamalah. Jelas ini? Nah, ya. Jadi disebut sahih jika terpenuhi syarat dan rukun. Wal batilu min haitsu wasfuhu bil butlani. Dan batil dari sisi sifatnya al butlan. Butlan. Batil tadi. Ma la yata'allaqu bihin nufudhu wa la yu'taddu. Ma apa-apa, baik qaulan fi'lan maupun i'tiqadan. Pertama ini qaulan wa fi'lan.
La yata'allaqu yang tidak berkaitan dengannya an-nufuz pelaksanaan, wala yu'taddu bihi dan tidak teranggap dengannya. Jadi lawannya sah itu batil. Wudu tidak membasuh wajah sah nggak batil? Batil. Kenapa jadi batil? Kenapa tidak sah? Karena ada rukun yang tertinggal. Jual beli ikan di dalam kolam sah apa batil? Batil. Kenapa batil? Karena tidak jelas. Gharar. Pada apa? Pada mabih, pada objek yang diperjualbelikan. Jadi rukun jual beli kalau itu kelihatan adalah jalan al-aqidani ini yang pertama. Lalu yang kedua al-ma'qud alaihi, objek akad. Ini dua pihak yang berakad, dua pihak yang berakad. Kalau ini objek akad. Lalu yang ketiga tadi apa? Ada as-sighah. Sighah nanti bisa berubah al-ijab, al-ijabu, dan yang kedua al-qabul. Nah, di antara syarat mabit atau ma'qud alaih, objek jual beli itu harus jelas. Sesuatu yang tidak jelas, misalkan ikan dalam air tadi itu dijual, itu menyebabkan akad jual belinya tidak sah. Tidak sah artinya batil. Bisa juga nanti pasar. Ma la yata'allaqu bihi nufudhu wa la yu'tadu bihi bi allam yastajma', disebabkan tidak terhimpunnya bi allam yastajma' ma yu'tabaru fihi syara'an, apa-apa yang teranggap di dalamnya secara syar'i. Jual beli orang gila sah ada? Sah ada? Ada. Karena tidak terhimpun syaratnya secara syar'i. Di mana orang gila itu tidak berakal, tidak ahliyah, ya, tidak memiliki kapabilitas, tidak memiliki kelayakan untuk melakukan jual beli. Aqdan kana wa ibadatan, baik itu akad atau ibadah. Jadi sudah ya, bebas. Wal aqdu yattasifu bin nufudhi wal aqdu yuttasafu bin nufudhi wal i'tidadi. Akad itu disifati dengan nufudh wal isti'dad. Nufudh itu artinya apa? Dilaksanakan dan teranggap. Dilaksanakan itu maksudnya seperti apa? Kalau sudah sah jual beli ikan di pasar sekilo, asalnya ikan itu milik siapa? Jual. Begitu sah jual beli menjadi nufudh, dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan? Ikannya berpindah ke pemilikan. Pindah ke siapa? Pembeli. Duit asalnya milik siapa? Beli. Nah,
aman, duit maupun duit. Setelah sah jual beli, duitnya berpindah ke siapa? Penjual. Nah itu namanya nufud, dilaksanakan. Baru boleh pembeli iwaknya diterima, duitnya kada dijulung. Itu anggarannya anggap untung seorang aja. Ya, tidak artinya terpenuhi. Wal ibadatu tattasifu bil i'tidadi faqat istilahan. Sedangkan ibadah tuttasafu ya. Ibadah tuttasafu disifati bil i'tidad dengan terpenuhinya faqat saja istilahan. Karena yang namanya jual beli ibadah itu kan alaqah bainal insan bi khaliqihi. Hubungan manusia dengan Tuhannya, dan dengan Tuhan kita tidak bertransaksi seperti jual beli. Jadi jangan berharap sholat supaya dapat untung, sholat supaya rekeningnya bertambah, saldo belanjanya bertambah. Ya Allah, saya sholat semoga. Itu berdoa silahkan, tapi bukan berarti dengan sholat otomatis rekeningnya bertambah. Kalau mau rekeningnya bertambah ya berjual beli, jual apa gitu. Kalau orang transfer, nah saldonya bertambah. Kelas wal fiqhu bil makna syar'i. Jadi ada 7 hukum disebut dalam kitab ini. Apa saja kemarin? 1, 2, mandub, 3, mubah, 4, haram atau makruh, 5, makruh, 6, qabil, sahih, 7, qabil. Hapuskan dulu Bapak tulis ilmi. Ya, surah. Cepat. Ilmi. Nah, jadi nanti dalam bahasan usul fikih ada yang disebut dengan kitab syarih. Kitab syarih, seruan kitab. Dari kata khotbah khatibu kitaban. Ini syarih, membuat syariat. Itu Allah. Nah, ada nanti disebut kitab, itu ada 2. Ada yang disebut dengan kitabut taklif. Ada yang disebut dengan kitabul wad'i. Nah, kitabul taklif itu ada 5, yaitu yang disebut di kitab ini dengan yang pertama al-wajib, yang kedua al-mandub, yang ketiga al-mubah, yang keempat
mahdur, dha mahdur atau nira ya, mahdur atau al haram sama itu. Lalu yang terakhir tadi al makruh. Nah, yang kitabul wad'i itu ada dua di kitab ini. Yang pertama as-sahih, sahih. Yang kedua al apa tadi? Al-batil. Al-batil. Nah, al-batil ini kalau menurut jumhur ulama sama dengan al-fasid. Al-fasid. Jadi menurut jumhur ulama batil dengan fasid itu sama. Jumhur ulama ini itu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Sementara kalau menurut ulama mazhab Hanafiyah, ya, bahasan ini, kalau dalam perkara ibadah, ini sedikit pendalaman ya, ibadah, maka antara batil itu sama dengan fasid, sama dengan fasid. Tapi kalau dalam perkara muamalah, nah, ini garis ya, al batil itu tidak sama dengan al fasid. Jadi ini kalau menurut Indal Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, menurut ulama mazhab Hanafi, dalam perkara ibadah batil sama dengan fasid. Tapi dalam perkara muamalah batil tidak sama dengan fasid. Kalau ini menurut jumhur ulama, mau perkara ibadah atau perkara muamalah sama. Nah, ini antum perlu tahu. Jadi nanti kalau baca kitab fikih, antum baca kitab fikih siapa? Kalau kitab fikihnya fikih mazhab Syafi'i, ia menyebutkan fasadus shalah, itu maksudnya lah batilnya sholat. Sama. Kalau judulnya mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan sholat, itu maksudnya sama dengan mufsidatus shalah, yang memfasadkan sholat. Nah, itu kalau dalam ibadah sama semua mazhab. Nanti kalau dalam perkara muamalah, jumhur ulama menyatakan sama fasid dengan batil. Kalau Hanafiyah menyatakan beda antara fasid dengan batil. Baik, kita lanjut sedikit ya. Tulisnya nanti ya. Wal fiqhu bi makna syar'i, dan fikih dengan makna syar'i. Apa kemarin fikih dengan makna syar'inya? Ya, saya masih ingat. Kalau lupa PR. Apa? Wa ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Fikih adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang jalannya dengan ijtihad. Gitu ya? Dihafal itu. Ta'rif syar'i. Jadi al-fiqhu bi ma'na syar'i akhassu min al-ilmi. Itu lebih khusus dari ilmu. Lisidqil ilmi bin nahwi bil ghairihi,
karena ilmu itu layak, ya boleh jadi berupa ilmu nahwu dan sebagainya. Ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof, ada ilmu balaghah, ada ilmu tafsir, ada ilmu usul tafsir, ada ilmu usul hadis, ada ilmu hadis, ilmu hadis ada riwayatan, ada dirayatan, tafsir nanti macam-macam, ada tafsir bil maqsud, ada tafsir bil ra'yi. Fakullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Ingat itu. Fakullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Gimana tadi kalimatnya? Fakullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Contoh kalimat tadi ditulis 10 kali. Setelah itu. Mana dari kalimatnya? Fakullu fiqhin ilmun wa laisa kullu ilmin fiqhan. 10 kali ditulis Sultan. Fakullu, maka setiap fikih adalah ilmu, tapi tidak setiap ilmu adalah fikih. Berarti lebih umum mana ilmu dengan fikih? Lebih umum mana ilmu dengan fikih? Ilmu. Lebih khusus mana fikih dengan ilmu? Fikih. Makanya disebut fal fiqhu akhassu minal ilmi, kalimatnya, ya kan? Kita baca kalimatnya. Fal fiqhu akhassu minal ilmi. Makanya fakullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Kalau lebih jelasnya itu digambar. Nah, ini al fiqhu, ini al ilmu. Fakullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Jadi fikih itu bagian dari ilmu. Yang masuk dalam ilmu itu macam-macam, nahwu, shorof, balaghah, tafsir, ilmu hadis, baik riwayatan, dirayatan, matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu. Nah, di antara macam-macam ilmu itu ada ilmu fikih. Jelas ini? Makanya setiap ahli fikih namanya faqih, itu ulama. Tapi tidak setiap ulama adalah ahli fikih. Orang ahli fikih bisa menjelaskan hukum ini, hukum itu, rinciannya, detailnya, pengecualiannya. Berarti dia disebut ulama. Tapi tidak setiap ulama adalah ahli fikih. Mungkin dia ulama tapi ahli tafsir. Mungkin dia ulama ahli hadis. Mungkin ulama ahli tarikh. Maka kita bisa juga buat kalimatnya. Fakullu faqihin alimun wa laysa kullu alimin faqihan. Gimana tadi kalimatnya? Fakullu faqihin alimun wa laysa kullu alimin faqihan. Yang ada fokus-fokusnya sudah nulis 10 kali. Hukuman tapi berfaedah. Karena apa? Gara-gara tidak fokus. Itu kalau belajar sama master harus fokus. Kalau enggak kena hukum.
hukumannya berfaedah. Dengan menulis itu antum nanti jadi hafal, ya kan? Nah, itu hukuman barokah. Tapi jangan minta dihukum supaya hafal. Karena menuju hafal itu tidak harus dengan dihukum. Maka jangan tidak fokus. Ngantuk boleh, ngantuk boleh, tapi tidur tidak. Muak boleh, tapi harus tidur. Wal ilmu. Nah, tadi kan disebut al-fiqhu akhassu minal ilmi. Ilmu itu apa sih? Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ay idraku ma min sya'nihi ay yu'lama. Ilmu itu adalah ma'rifatul ma'lum, pengetahuan terhadap sesuatu yang diketahui. Ai idraku ma, yaitu pengetahuan terhadap apa, min sya'nihi, dari keberadaannya, ayyu'lamu, sesuatu yang diketahui, ala ma huwa bihi fil waqi'. Ala ma huwa bihi fil waqi' itu maksudnya sesuai dengan fakta. Itu aja terjemahnya. Mutabbiqun bil waqi', ala ma huwa bihi fil waqi', maksudnya sesuai dengan kenyataan atau fakta. Ka'idrakil insani, seperti pengetahuan manusia, pengetahuan tentang manusia. Ka'idrakil insan, seperti pengetahuan tentang manusia. Bi annahu hayawanun natiqun, bahwasanya ia, yaitu kal insan, hayawanun natiqun, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Itu ilmu tentang warna-warna. Ini warna apa? Nah, antum tahu warna hijau, berarti punya ilmu tentang warna. Kalau orang yang buta warna atau tidak tahu warna, bisa jadi dia katakan biru. Ini kanan, ini kiri, mana yang biru? Yang kanan atau kiri? Kanan. Nah, berarti antum punya ilmu tentang warna-warna. Nah, disebut ilmu ketika dia sesuai dengan fakta, mutabbiqun bil waqi'. Bahwa ini biru sesuai dengan fakta tidak? Sesuai. Baik. Lawannya ilmu al-jahlu. Wal jahlu, dan bodoh, artinya tidak berilmu. Sudahlah, terjemahnya sudah. Apa tadi al-jahlu? Tasawwur syai', gambaran mengenai sesuatu. Jadi bodoh itu menggunakan redaksi tasawwur, bukan ma'rifatu syai'. Beda ya. Kalau ilmu itu dengan ma'rifatul ma'lum. Tapi kalau al-jahlu tasawwur syai', penggambaran tentang sesuatu. Ai idrakuhu. Idrakuhu sini kita terjemahkan dengan penggambaran tentang sesuatu ala khilafi ma huwa fihi fil waqi'i, ya, berbeda dengan kenyataannya. Jadi menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya itu jahil. Kalau ada orang mengatakan ini hijau, ini biru, itu orangnya alim kah jahil? Hah? Ada yang nyebut alim? Alim atau jahil? Jahil. Al-jahlu, bodoh. Orangnya jahil. Kenapa? Karena dia tadi tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi. Dia menyebutkan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Ini kenyataannya warna apa?
dia sebut apa? Hijau. Ini kenyataannya warna apa? Hijau. Dia sebut apa? Jadi disebut jahl itu kalau menggambarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Disitulah pentingnya ihsas, pentingnya penginderaan agar benar kesimpulan kita. Di kitab dicontohkan kaidrakil falasifati, kita selesaikan paragraf ini, seperti penggambaran para filsuf. Falasifah itu filsuf, para filsuf jamaknya filosof, jamaknya falasifah. Annal alama, kembalinya alam bukan alim. Apa itu alam? Bahwasanya alam yaitu wahwa ma siwallah, sesuatu selain Allah. Disebut alam itu sesuatu selain Allah. Manusia masuk, batu masuk, hutan masuk, air masuk, hewan masuk, selain Allah alam. Qadimun. Jadi kata mereka itu, kata para filsuf, alam itu qadimun, kekal. Ini sesuai kenyataan apa berbeda dengan kenyataan? Berbeda dengan kenyataannya. Alam ini qadim atau hadis? Kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Apa yang dimaksud dengan hadis atau tidak kekal? Asalnya tidak ada menjadi ada. Asalnya ada menjadi tiada. Antum dulu 20 tahun yang lalu sudah ada apa belum? Ada. Berarti dari tiada menjadi ada. Itu namanya hadis. 100 tahun lagi kira-kira masih ada tidak? 200 tahun nanti masih ada atau tidak? Ada nggak orang usianya 200 tahun? Ada. Saat ini? Kalau dulu ada, saat ini di zaman now ada tidak? Ada. Jadi kira-kira antum bisa memastikan 200 tahun lagi masih ada? Ya, besar kemungkinannya tidak ada. Jadi dari tiada menjadi ada, kemudian dari ada menjadi tidak ada, itu namanya hadis baharu. Nah, kalau sesuatu ada sebelum yang lain ada dan dia tetap ada ketika yang lain sudah tiada, namanya qadim, kekal. Nah, alam semesta qadim atau hadis? Hadis. Sementara filsuf, ya, para filsuf tadi menganggap alam semesta itu kekal. Itu sesuai kenyataan apa tidak? Tidak. Kalau begitu jahil atau alim? Jelas ya? Jadi menggambarkan sesuatu tasawwur syai' bi khilafi ma huwa bihi, itulah jahil. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka, wasofa hadzal jahla bil murakkabi, sebagian mereka mensifati kebodohan ini dengan murakkab, namanya jahil murakkab. Nanti apa itu murakkab kita bahas. Wa ja'alal basita, dan sebagian mereka menjadikan ada yang kebodohan basit, basit pertengahan, ada basit, jembatan basit. Apa itu basit? Adamul ilmi bisyai', ketiadaan pengetahuan tentang sesuatu. Ka'adami ilmina bima tahtal aradin, seperti ketiadaan pengetahuan kita dengan apa yang ada di bawah bumi. Kita tidak tahu di bawah sini, di bawah MDM ini jangan-jangan ada batu bara, jangan-jangan ada emas, jangan-jangan ada gas alam.
Kita tidak tahu. Kalau usah jauh-jauh. Jumlah ikan yang ada di air di sini kita ada yang tahu? Nggak tahu. Fakal Arabin. Di Banyu aja nggak tahu kita. Wa bima fi butunil bihari, dan apa-apa yang ada di perut lautan. Jangan lautan. Sini kita bisa laut. Tahu kita. Wa ala ma dzakarahul musannifu, dan apa yang telah disebutkan oleh musannif, la yusamma hadza jahlan, itu tidak dinamakan ini dengan jahlan. Tapi nanti namanya jahil rokab. Jadi gini, ada ilmun, ada jahlun. Ilmun tadi apa maknanya? Ma'rifatul ma'lum. Terus lainnya apa? Ma'rifatul ma'lum. Alama huwa bihi, ma'rifatul ma'lum alama huwa bihi. Nah, lawannya ilmun itu apa? Apa lawannya ilmun? Jahlun. Apa jahlun? Tasawwuru syai' bi khilafi ma huwa bihi. Penggambaran sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, orang yang berilmu, ma'rifatul ma'lum, disebut alim. Apa tadi? Alim. Kalau orang yang tasawwuru syai' bi khilafi ma huwa bihi, disebut dengan jahil. Nah, jahil itu ada dua. Ada jahlul murakkab, ada jahlul basit. Apa arti murakkab? Bertingkat, bersusun, double. Jadi kalau disebut jahil murakkab berarti bodoh bertingkat, bodoh double, kuadrat. Saat kapan itu disebut jahil murakkab? Saat seseorang itu menganggap dirinya atau merasa dirinya tahu, padahal pengetahuannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu disebut dengan jahil murakkab. Contohnya apa? Filsuf. Albon nulis juga itu. Wa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. 10 kali. Sampai mana tadi? Kelakuan antum itu mengganggu konsentrasi guru. Tidak fokusnya antum, ma'anutakan apa, itu mengganggu konsentrasi. Makanya Imam Syafi'i jangankan berkelakuan begitu, buka kertasnya berbelah supaya tidak mengganggu hafalan guru. Imam Syafi'i. Kalau antum main buku, ini apa ya? Kan dari mulai pertama tadi sudah kita pantau. Itu sebenarnya si support. Itu mengganggu konsentrasi guru. Sampai mana tadi? Nah, itu menunjukkan gurunya sudah hilang konsentrasi, hilang fokus. Sampai mana tadi? Filsuf. Filsuf itu menganggap mereka tahu tentang alam semesta dengan mengatakan annal alama qadimun. Nah, mereka menganggap tahu, padahal pengetahuannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika pengetahuannya itu tidak sesuai kenyataan, sebenarnya dia tidak tahu tentang hakikat sesuatu, tapi merasa tahu.
merasa tahu padahal tidak tahu, itu namanya jahil murakkab. Nah, kalau jahil basit, dia tidak tahu tapi mengaku tidak tahu, sehingga sebenarnya dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi lebih baik orang itu tidak tahu tapi merasa tidak tahu, karena kalau dia merasa tidak tahu, dia akan mencari tahu. Tapi kalau orang itu tidak tahu atau pengetahuannya tidak sesuai kenyataan tapi dia merasa tahu, maka ada kemungkinan dia tidak akan mencari tahu. Itulah jahil murakkab. Makanya jangan pernah merasa pintar, karena kalau kita merasa pintar, kita tidak lagi belajar. Tapi bagus itu kita merasa jahil. Kalau kita merasa jahil, lalu kita mencari tahu, sehingga akhirnya kita berilmu. Apa aja jahil? Hitung ya jumlah rambut kita, tahu ada enggak? Berarti kita jahil dalam hal jumlah rambut. Apakah perlu mencari tahu jumlah rambut? Enggak perlu ya. Buang-buang waktu. Tapi bagi orang yang tidak tahu ada apa di bawah perut bumi, ini penting mencari tahu. Supaya apa? Kalau tahu ternyata ada batu bara, ya, kan bisa diambil. Nah, jadi antum harus kepo dalam hal-hal yang tidak tahu, berusaha untuk mencari tahu. Kepo dalam hal yang memang berfaedah. Kalau kepo yang tidak berfaedah, buang-buang waktu menghitung jumlah rambut di kepala, mending menghitung jumlah kutu di kepala. Itu juga tidak perlu. Jumlah kutu nggak perlu dicari tahu, yang penting kutunya ditangkap, diputus sampai mati. Itu yang paling penting. Itu berfaedah. Tidak. Jelas ya? Jadi jangan sampai kita jadi jahil murakkab, yakni merasa tahu padahal tidak tahu, merasa pintar padahal bodoh. Lebih baik kita itu jahil basit, merasa bodoh meskipun kenyataannya kita tahu. Itu bukan jahil basit, alim. Jadi orang alim itu adalah orang yang merasa bodoh sehingga dia terus belajar. Kalau orang merasa pintar, ini tasawufnya lah, itu bahasa Nabi. Tasawufnya, kalau kita merasa pintar, kita merasa cukup, lalu tidak mau lagi belajar. Jelas ini? Nah, adapun belum pendapatan, rancang kada ingat, jadi maklumi karena baru tahun belajar. Belum hafal, kaulan, fi'lan, titik, kodan, belum hafal, rukun-rukun, muamalah, ya dimaklumi. Tapi supaya hafal ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Dikasih PR. Karena qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulis. PR-nya ditulis saja dulu, nanti dikumpulkan pada saatnya. Itu saja dulu. Ada akhiruhu sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.